Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ambrose Magnus Sudapmekeng, STMT, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 program studi informatika pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Langsung saja, di sini ada 4 pertanyaan. Langsung saja pada pertanyaan pertama, itu gambar di bawah ini adalah proses yang terjadi pada file transfer protokol. Kemudian jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan file transfer protokol dan proses yang terjadi di dalamnya. Di sini langsung saja akan saya coba jelaskan bahwa yang pertama pengertian dari FTP atau File Transfer Protocol. Ini adalah FTP merupakan kependekan dari File Transfer Protocol, yaitu suatu protokol di internet yang bisa dipakai untuk membuat suatu urusan di dalam mengirimkan data dalam suatu jaringan komputer yang meliputi di dalamnya seperti download dan juga upload file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Kemudian layanan FTP dapat diatur juga menjadi FTP public, yang mana semua orang dapat membuka data-data yang berada di server FTP dengan mudah. Selain bisa diatur menjadi FTP public layanan, FTP ini juga dapat diatur supaya tidak semua orang bisa mengakses data-data yang berada di server. Jadi hanya beberapa pengguna yang terdaftar saja yang mempunyai izin untuk membuka atau mengakses data tersebut. Kemudian juga FTP merupakan salah satu protokol yang paling handal untuk mengurusi komunikasi data, yaitu antara klien dan server, yaitu protokol TCP dengan menggunakan port nomor 21. Yaitu adanya protokol ini di antara klien dan server bisa melaksanakan komunikasi sebelum data dikirim. Kemudian juga yang namanya FTP server adalah server yang berfungsi memberikan servis pengiriman atau tukar-menukar data terhadap FTP client dengan syarat FTP client harus meminta atau melakukan request terlebih dahulu terhadap FTP server. Sedangkan FTP client ini adalah perangkat komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data terhadap FTP server. Apabila sudah terkoneksi dengan FTP server, FTP client ini bisa melakukan proses download, upload, dan lain sebagainya sesuai dengan izin yang sudah diberikan dari FTP server sebelumnya. Kemudian juga di sini juga perlu saya sampaikan juga bahwa manfaat FTP ini diantaranya adalah bisa menjadi transfer data lebih efisien dan reliable. Kemudian juga bisa melaksanakan pertukaran data dengan lebih cepat karena ukuran data tidak menjadi lagi masalah. Bisa dilakukan indirect atau implicit remote computer. Kemudian juga pemilik situs atau website bisa melakukan backup website dengan mudah dan ringan. Kemudian bagaimana cara kerja FTP atau File Transfer Protocol? Cara kerjanya yaitu FTP bisa dipakai jika user bisa menunjukkan password dan username yang dibutuhkan untuk bisa diautentifikasi dan bisa masuk ke dalam FTP server. User yang terdaftar bisa mengakses seluruh file atau directory yang ada di dalamnya dan membuat user bisa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus file yang berada di server.
Kemudian juga FTP klien ini bisa digunakan untuk bisa digunakan harus tersambung atau terkoneksi dengan FTP server. Selanjutnya, jika sudah terhubung dengan FTP server, kemudian FTP klien bisa memulai melaksanakan pertukaran data yang dilakukan seperti download dan upload. Kemudian karena FTP adalah sebuah protokol, maka bisa kita gunakan untuk keperluan transfer data antar komputer klien dan komputer server. Dengan adanya FTP, kita bisa menjadi lebih mudah untuk upload dan mendownload file. Contoh FTP file transfer protokol adalah contohnya adalah FileZilla gitu. Kemudian untuk di pertanyaan kedua, ini adalah menjelaskan perbedaan antara web server dan Apache Web Server. Ini adalah materi pada pertemuan 11. Kalau web server ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, kemudian juga berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS klien, HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser, contohnya Chrome, kemudian Firefox, dan selanjutnya ia akan mengirimkan sebuah respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Kemudian untuk Apache sendiri ini adalah sebuah software web server gratis dan open source yang memungkinkan user mengupload website di internet. Server ini juga telah menjadi platform bagi 33% website di seluruh dunia dengan nama resmi Apache HTTP Server. Apache ini juga merupakan salah satu web server tertua dan terbaik, dirilis untuk pertama kali pada tahun 1995 serta dikelola dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ini ada 3 pertanyaan, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan shell pada sesi 10, kemudian file system pada sesi 10, dan DAC atau Disability Action Committee for X pada sesi 13. Untuk yang pertama, shell adalah program khusus untuk menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dan sistem operasi, terutama kernel. Shell aslinya adalah istilah teknis untuk baris perintah atau antarmuka grafis yang memfasilitasi interaksi dengan sistem operasi. Kemudian untuk sistem file, ini adalah struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengorganisasi dan mengelola file pada perangkat penyimpanan, seperti pada hard drive, kemudian solid state drive atau dikenal juga dengan SSD, kemudian juga flash USB. Sistem file menetapkan cara menyimpan, mengakses, dan mengorganisasi data pada perangkat penyimpanan. Berbagai sistem file memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan seringkali dikhususkan untuk sistem operasi atau perangkat tertentu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada yang namanya DACX atau Disability Action Committee for X, ini pada sesi 13. DACX ini yang pertama dibentuk oleh sekelompok peneliti, kemudian konsumen dan perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan solusi akses dan workstation. Kelompok ini dikenal dengan sebutan disabilitas. Kemudian awalnya Komite Aksi untuk DACX ini mengadakan pertemuan awal bersamaan dengan Closing the Gap konferensi di Minneapolis pada Oktober 1992. Kemudian pembahasan pada pertemuan perdana berpusat pada apa yang harus dilakukan untuk memberikan akses dasar bagi penyandang disabilitas terhadap stasiun kerja komputer. Kemudian untuk memanfaatkan sumber daya terbatas dalam DACX juga sebaik-baiknya kelompok tersebut membentuk subkomite untuk konsentrasi. Upaya awal dalam 3 bidang spesifik, yaitu definisi kait dan panggilan perpustakaan yang diperlukan untuk menyediakan akses pembaca layar aplikasi, ini juga yang disebut dengan klien X, yang berjalan di stasiun kerja, kemudian penetapan pembesaran layar di X,
Kemudian juga yang ketiga, penerapan fitur built-in untuk memberikan akses dasar bagi masyarakat yang memiliki mobilitas gangguan yang mencegah mereka menggunakan keyboard dan mouse secara aktif. Kemudian juga saat ini DHCX beranggotakan organisasi seperti Bad Atlantic, Berkeley System Inc., Digital Equipment Corp., Georgia Tech, IBM, MIT, Sun, Microsystem, dan Pusat Penelusuran. Ini untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu kami diminta untuk mencari 3 jurnal teknologi sistem informasi, sistem operasi jaringan, teknologi informasi terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Kemudian dari ketiga jurnal tersebut, kami harus mencari masalah yang diangkat, kemudian juga nilai inovasi dan hasil serta manfaat dari setiap penelitian. Oke, lanjut saja. Di sini kami sudah mencari 3 buah jurnal. Yang pertama, ini judulnya adalah Jaringan Komputer Berbasis Radius Server untuk Meningkatkan Pemanfaatan Internet di Madrasah Aliyah Al-Azhar Ummu Suwana. Ini adalah Jurnal Teknik Informatika volume 7 nomor 1 tahun 2021 dengan penulis Padan Abdillah Hasibuan dan Sugiarto dengan citation sistemik antar bangsa. Ya. Kemudian di sini yang pertama tujuan penelitian ini untuk melakukan perancangan jaringan hotspot menggunakan mikrotik dengan sistem login pada jaringan komputer madrasah sebagai salah satu sistem untuk memudahkan klien dan pengguna dalam pengoksian akses, manajemen bandwidth, dan untuk setiap pengguna untuk keamanan jaringan sendiri. Kemudian juga sistem login untuk pengguna hotspot, perancangan jaringan hotspot menggunakan mikrotik, dan juga merancang untuk administrasi jaringan sebagai pengelola semua kebutuhan jaringan komputer hotspot. Kemudian di sini untuk metode penelitian ini terdiri atas 2 bagian besar, yaitu analisa penelitian dan juga metode pengumpulan data. Pada analisa penelitian ini ada analisis kebutuhan, yaitu tahap pembuatan jaringan komputer, yaitu melakukan pencarian alat-alat dan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memulai dari pengertian sampai fungsi, kemudian melakukan pencarian yaitu pemilihan alat, komponen, dan terakhir pengujian untuk jaringan. Kemudian juga di analisa ini juga ada tahapan desain, yaitu penelitian didapatkan sebelumnya dan penelitian yang dapat sebelumnya. Tahap desain ini membuat desain topologi jaringan berupa jaringan wireless untuk hotspot yang disesuaikan dengan kondisi Madrasah Al-Azhar Ummu Suwana. Kemudian setelah desain, kemudian juga ada tahapan testing, yaitu melakukan implementasi rancangan hotspot mikrotik yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai dan bisa digunakan untuk pengujian. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap implementasi, yaitu implementasi jaringan diterapkan dalam topologi yang dirancang sedemikian rupa untuk menyesuaikan jaringan komputer yang ada di Madrasah Al-Azhar Ummu Suwana. Kemudian untuk metode pengumpulan data, metode ini meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk observasi, yaitu observasi langsung untuk melihat keadaan langsung madrasah, terutama ruang-ruang, lab, kemudian juga pengamatan yang dilakukan, data dikumpulkan sebagai sumber informasi, kemudian juga ada wawancara, yaitu dengan Al-Ustadz Dr. Amiruddin Hamzah yang ada di Madrasah Aliyah Ummu Suwana. Kemudian juga ada studi pustaka. Studi pustaka ini adalah pengumpulan data secara teori dari berbagai sumber referensi, baik buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Terutama dalam implementasi jaringan komputer berbasis radio server. Nah, kemudian untuk isi dan hasil penelitian berdasarkan dari pengamatan dan analisa penulis mengenai jaringan komputer radio server
Rumus suara ini dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan radio server pada jaringan hotspot dapat meningkatkan penggunaan internet, kemudian juga memudahkan manajemen bandwidth pada jaringan hotspot dan keamanan jaringan yang aman, karena tidak sembarang user bisa masuk dan terdaftar di penyimpanan user manager mikrotik, serta dapat memudahkan administrator jaringan untuk melakukan segmentasi jaringan antar divisi pada lingkup area jaringan hotspot. Kemudian juga ini untuk jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini mengambil judul perancangan dan implementasi infrastruktur jaringan komputer serta cloud storage server berbasis kendali jarak jauh pada studi kasus di PT LAPI ITB. Untuk jurnalnya adalah Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan volume nomor ISN 20872372. Kemudian kami tidak menemukan tahun di sini, tetapi untuk penulis ini Ana Heriana dan Yogi Medina Putra. Citationnya adalah Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurtani Bandung. Kemudian kalau dilihat dari tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama tujuannya adalah supaya penulis yang merupakan mahasiswa teknik informatika dapat mendalami dan mengimplementasikan ilmu di bidang teknik informatika, khususnya pada teknologi komunikasi dan informasi yang telah ditekuni pada masa kuliah. Kemudian juga ada tujuan khusus, yaitu tujuan khususnya ini adalah perancangan dan implementasi infrastruktur jaringan komputer serta storage serta server kendali jarak jauh pada studi kasus PT LAPI ITB. Kemudian di sini juga kami melihat ada beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian. Jadi yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan infrastruktur jaringan komputer dengan pengelolaan melalui kendali jarak jauh. Kemudian bagaimana menyediakan dan mengimplementasikan kendali jarak jauh terhadap komputer kerja yang mampu menjadi portal dalam membuka aplikasi serta data yang hanya diperbolehkan akses pada jaringan lokal. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana menyediakan dan mengimplementasikan jaringan berupa media penyimpanan data yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kolaborasi serta sinkronisasi data dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Kemudian dari isi dan hasil, yang pertama dihasilkan adalah penerapan infrastruktur jaringan komputer yang dikombinasi dengan pengelolaan melalui kendali jarak jauh sangat membantu perusahaan karena secara teknis network administrator yang bertugas mengelola jaringan komputer dapat melakukan pemantauan, perawatan serta perbaikan kapanpun dan dimanapun berada sehingga hal ini lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, layanan kendali jarak jauh terhadap komputer kerja memberikan kemudahan kepada tenaga kerja yang ditugaskan keluar kota atau luar negeri untuk tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan operasional kantor yang melibatkan pemanfaatan aplikasi maupun data pada jaringan lokal. Implementasi kendali jarak jauh ini bersifat efektif dan efisien, terlebih lagi perusahaan merasa aman karena data penting pada jaringan lokal digunakan tidak terbawa di keluar. Kemudian layanan cloud storage membantu para tenaga kerja yang sedang melaksanakan kegiatan proyek untuk dapat saling berbagi, berkolaborasi, dan sinkronisasi data dengan cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun. Walaupun masing-masing tenaga kerja tersebut berada di lokasi yang berjauhan. Kemudian untuk saran dan kesimpulan atau kesimpulan saran perlu dikembangkan lagi dengan implementasi network monitoring system seperti Edge. Kemudian perlu dikembangkan dengan mengimplementasi jarak jauh lainnya seperti sistem video conference atau konferensi jarak jauh menggunakan tampilan video. Kemudian perlu dikembangkan dengan implementasi virtual video. Itu untuk review jurnal yang kedua. Kemudian untuk review jurnal yang ketiga adalah penerapan teknologi cloud computing pada katalog produk di Balatkop, Jawa Barat. Ini adalah jurnal ilmiah komputer informatika atau komputer volume 9 tanggal nomor 1
Maret 2020, kemudian ISN-nya 20899033, ISSN 2715747849 tahun 2020 dengan penulis Heriansa Pratama Ginanjar dan Angga Setiadi yang merupakan citizennya adalah Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. Kemudian tujuannya ini adalah penulis akan membangun sebuah sistem cloud computing e-katalog agar para peserta dapat membuat website mudah tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. Kemudian data kelola dari para peserta UMKM disimpan secara terpusat di cloud server dan yang mengelola server tersebut adalah Bagatco website platform. Kemudian permasalahan yang diangkat ini adalah beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian. Yang pertama bahwa di dalam pelatihan setiap peserta UMKM diajarkan untuk membuat sebuah website yang nantinya website tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang diproduksi oleh peserta UMKM. Nah, peserta yang mengikuti pelatihan ini usianya antara 18 sampai 55 tahun, pendidikan terakhir SMP dan SMA. Nah, hal ini yang mengakibatkan bahwa pembuatan website tersebut sulit dilakukan peserta karena pada kisaran umur dan pendidikan akhir tersebut kebanyakan peserta kurang paham ataupun awam dalam hal teknologi seperti pembuatan website dan media sosial. Nah, masalah lain yang mendasari juga adalah didapat ketika wawancara, yaitu adanya kendala yang terjadi pada saat website sudah dibuat. Masalahnya adalah tidak semua peserta mahir atau mempunyai kemampuan dasar untuk mengelola website. Permasalahan tersebut juga terjadi karena peserta belum pernah membuat dan mengelola website sebelumnya dan mengakibatkan peserta kesulitan dan kebingungan dalam mengelola website yang dibuat Selain peserta UMKM, pihak pengelola di Bagatkom juga merasakan hal yang sama, kesulitan dalam mengelola sebuah website. Nah, kemudian dari isi dan hasil penelitian, yang pertama pembuatan website katalog ini menjadi lebih mudah, praktis tanpa melalui tahapan yang sulit dipahami. Kemudian juga pengelola dapat memonitoring hasil sisa memori dari VPS yang tersisa agar dapat diperhitungkan kembali dalam pembuatan website katalog untuk peserta UMKM. Kemudian dengan adanya sistem cloud computing e-katalog ini, peserta UMKM dapat mengelola dan mengurangi pengeluaran biaya dalam jasa pembuatan website karena pengelola cukup memproses data serta UMKM dengan format yang sudah ditentukan. Setelah diproses menjadi website katalog pun terbentuk. Kemudian kesimpulan dan saran daripada penelitian ini, yang pertama untuk mengembangkan selanjutnya diharapkan pengembang dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan metode atau teknologi lain, misalnya grid computing ataupun fog computing. Kemudian yang kedua, sistem yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada VPS atau Virtual Private Server saja. Untuk pengembangan selanjutnya, ini diharapkan pengembang dapat menemukan fokus yang lainnya, misalnya dari segi UI atau user interface, keamanan dari VPS-nya, dan sebagainya. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dalam tugas akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 program studi informatika dengan mata kuliah sistem operasi jaringan dan konfigurasi server dengan dosen Bapak Ambrose Magnus Sultopenikeng STMK. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.